Satu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, Engkau yang kami sembah sebagai Raja di atas segala raja. Engkau yang maha kuasa memberikan kami kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Kiranya dalam setiap doa dan hubungan kami dengan Tuhan, setiap kami menjadi orang-orang yang lebih kuat, lebih teguh bersama Engkau. Biarkan firman-Mu itu yang meluruskan jalan kami, meluruskan pikiran kami dan meluruskan hikmat kami, sehingga kami bisa mendapat berpikir sebagaimana Tuhan berpikir untuk kehidupan dan kebaikan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari-hari ini saudara, banyak orang yang dimana imannya itu menjadi lemah. Kenapa iman seseorang itu bisa menjadi lemah? Karena makna daripada iman itu menjadi tergeser. Sama saudara, jika kita lihat iman itu dalam firman Tuhan adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Adalah harapan kita dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam iman pun ada unsur anugerah, kepercayaan dan kesetiaan. Namun iman kita hari ini yang menjadi Tuhan atas hidup kita. Padahal kita lupa iman ini harus kita berikan, harus adalah sarana hidup kita kepada Tuhan. Jadi iman, anugerah, kepercayaan dan kesetiaan kita harus kepada Tuhan. Bukan kepada apa yang menjadi berkatnya, bukan apa yang menjadi pertolongannya. Karena masalah bisa datang silih berganti, begitu juga solusi bisa datang silih berganti. Kalau iman kita cuma kepada solusi, suatu kali masalah yang datang berbeda, solusinya beda, iman kita pun akan menjadi gugur. Namun jika iman kita hari ini melekat kepada Tuhan, maka iman yang kita miliki ini akan menyelamatkan kita dalam situasi dan kondisi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita baca firman Tuhan, Lukas 8 ayat 46 sampai 48. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ayat 47. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Ayat 48. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Kalau kita melihat dalam ayat ini, ada satu cerita perempuan yang pendarahan bertahun-tahun, saudara. Dia mengejar kesembuhan, namun dia pun tidak menemukannya. Namun pada akhir cerita dia mengalami kesembuhan, dia mengalami mujizat. Namun di balik itu ada satu perkataan daripada Yesus, satu kalimat yang indah yang dikatakan pada perempuan ini. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Dikatakan imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Pertanyaannya, iman seperti apa yang membuat perempuan ini dipuji sama Tuhan sampai Tuhan Yesus bisa mengatakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Bukan bicara uangmu menyelamatkan engkau, bukan cuma bicara takhta jabatan, fasilitas menyelamatkan engkau. Namun ada sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, yang orang lain cuma bisa melihat daripada apa perbuatan daripada perempuan ini, namun iman tersebut bisa dilihat oleh Tuhan dan Tuhan bisa memuji, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kalau kita lihat pada ayat 46, itu dikatakan saudara, perempuan ini menjamah Yesus, yaitu melalui menjamah jubahnya, saudara. Dari banyak orang dia berusaha, ada upaya menjamah jubah Yesus. Terus dikatakan sebab Yesus merasa ada kuasa keluar dari dirinya. Puji Tuhan saudara. Berarti hari ini kita bisa melihat bahwa menjamah ini bicara kata menyentuh. Hari ini kita berusaha dengan pelayanan kita menyentuh hati banyak orang. Mungkin kita berusaha dengan pekerjaan kita menyentuh banyak orang, menjangkau banyak orang. Kita pelayanan
sebagai WL singer, pengkhotbah, atau saudara sebagai usher dimanapun gerejamu berada, kita berusaha pelayanan kita ini menyentuh orang lain. Namun pertanyaannya, apakah yang kita lakukan dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita, sudahkah menyentuh Tuhan? Jika kita bisa menyentuh hati Tuhan, maka ada kuasa yang keluar. Jika iman kita itu adalah iman yang sejati kepada Yesus, tentunya hidup kita harus menjadi sentuhan bagi banyak orang. Namun bagaimana menjadi sentuhan bagi banyak orang? Iman kita harus bisa menyentuh hati Tuhan sehingga ada kuasa yang keluar. Kata menyentuh di sini juga saudara mempunyai makna, yaitu melekat. Berbicara berarti iman yang sejati, iman yang bisa menyelamatkan kita dalam berbagai masalah kita. Bahkan iman yang dipuji sama Tuhan adalah iman yang melekat kepada Yesus. Kalau iman yang melekat pada Yesus, pasti ada kuasa. Karena iman kita bukan melekat pada manusia yang cuma berkuasa, yang cuma meminjamkan kuasanya untuk sementara. Namun iman kita melekat pada Yesus yang Maha Kuasa, yang senantiasa menaungi kita dengan kuasanya. Makanya firman Tuhan berkata, cara dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu ditambahkan kepadamu. Di mana engkau melekatkan imanmu dan hidupmu? Apakah di sesuatu yang ditambahkan? Ataukah kita lupa yang dicari adalah tujuannya? Yang menjadi tujuannya adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Berarti iman saudara hari ini harus melekat kepada Yesus. Iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus, firman daripada Yesus, firman Tuhan saudara. Berarti ketika hidup kita melekat pada Yesus, iman kita akan menjadi iman yang dipuji oleh Tuhan. Iman kita adalah iman yang menyentuh hati Tuhan, dan kita akan diberikan kuasa saudara. Coba kita lihat satu ayat lagi, 2 Tawaris 29 ayatnya yang ke-11. Saya bacakan, anak-anakku sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya untuk melayani Dia. Loh, ini dikatakan Tuhan memilih kita berdiri di hadapannya untuk melayani Dia. Tuhan memilih kita menjadi seorang ayah. Tuhan memilih kita untuk menjadi seorang pemimpin. Tuhan memimpin kita mungkin untuk jadi pengusaha. Tuhan memilih kita untuk menjadi satu pekerja dalam gereja. Namun dikatakan juga untuk menyelenggarakan kebaktian dengan segala macam yang kita kerjakan. Firman Tuhan juga katakan kan, perbuatlah apa yang pun yang kamu perbuat seperti untuk Tuhan. Kita dipercayakan pekerjaan, pelayanan, keluarga dan lain-lain. Terus, dan membakar korban baginya. Oh, berarti kita pun dipilih saudara untuk melayani Tuhan, dipilih untuk membuat satu acara atau karya. Kita pun dipilih untuk mempersembahkan korban, yaitu hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Lantas, ada sesuatu yang menarik dalam ayat ini. Ternyata waktu kita sudah dipilih untuk melayani, diberikan kesempatan berkarya, menyelenggarakan kebaktian, kita bisa membakar korban, kita bisa mempersembahkan diri kita, kita hidup suci, kita hidup kudus, kita hari ini mungkin tidak berbuat dosa kita yang lama, namun satu kata yang di atas tertulis, hai anak-anakku sekarang, janganlah kamu lengah. Hari ini, jangan pernah kita lengah. Jangan kita pernah lengah dengan asumsi manusia. Jangan kita lengah dengan pikiran kita. Jangan kita lengah dengan apapun situasi dan gosip daripada dunia. Namun kita harus melekat pada Yesus. Supaya kita bisa menikmati kuasanya. Dan kita bisa menyentuh hati Tuhan. Sehingga hidup kita menjadi sentuhan Tuhan bagi hidup orang lain. Karena kalau kita sudah mengerjakan banyak hal yang sudah Tuhan titipkan, kita mungkin sudah berkorban juga, kita sudah melayani sungguh-sungguh, kita sudah bekerja sungguh-sungguh. Namun jika kita lengah, jangan-jangan singa yang mengaum itu akan menggigit kita.
Namun jika kita tidak engah, tetap melekat pada Tuhan, yakin ada otoritas dan kuasa dimanapun kita berada. Ada masalah, pasti ada kuasa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bukan karena kita, namun karena kita melekat pada sumber solusi. Dia Raja di atas segala raja. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di sorga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah untuk kebaikan kami, karena firman-Mu mengandung janji. Walaupun terkadang kami tidak mengerti, tapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Mari saudara, Engkau dekapkan tangan-Mu di dada. Jika ada saudara yang sakit, saudara bisa menaruh tangan saudara di bagian yang sakit. Kita mau berdoa bersama-sama. Mungkin saudara mempunyai pergumulan, persoalan, tantangan dalam karir, studi, keuangan, keluarga, kesehatan, apapun juga, termasuk perjodohan. Biar berkat Tuhan turun ke atasmu dan kekuatan Tuhan turun atasmu. Dan percaya Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat serta damai sejahtera menaungimu senantiasa. Saudara yang terkasih, kami berdoa dalam nama Yesus bagi setiap engkau yang sakit, biar daripada tangan Tuhan dan biru-birunya yang akan memulihkan, membalut dan menyembuhkan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan layanan doa dan konseling, saudara bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah.